Bu Akmalia sama Bu Ana dimulai. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 8 ya pada matkul manajemen strategi pendidikan, kami akan membahas book chapter tentang strategi manajemen perubahan. Kebetulan saya Ana Anissa sebagai pematerinya, dan juga ada rekan saya Teh Akmalia Siti Nailan sebagai pemateri pada pertemuan kali ini. Supaya lebih efektif ya, karena kita sudah terpotong dengan pengisian pretest, kita mulai presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Desi, punten di next slide. Nah, pertama kita akan membahas dulu ya tentang pendahuluannya. Nah, di era yang terus berubah ya, yang dinamis ini, kemampuan untuk mengelola perubahan itu menjadi suatu keterampilan atau menjadi kunci bagi organisasi ataupun sekolah ya, lembaga pendidikan yang ingin tetap relevan dan berdaya saing. Strategi manajemen perubahan ini merupakan pendekatan sistematis yang digunakan oleh pemimpin dan manajer untuk mengelola transformasi organisasional dengan cara yang terencana, terarah, dan efektif. Pentingnya strategi manajemen perubahan tidak bisa diabaikan ya. Tanpa pendekatan yang tepat, perubahan dapat menyebabkan ketidakpastian, resistensi, dan bahkan kegagalan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, penting ya bagi organisasi untuk memahami prinsip-prinsip dan praktik dalam pengelolaan perubahan. Nah, salah satu elemen atau mungkin salah satu kunci ya dari strategi manajemen perubahan itu adalah pemahaman akan kompleksitas dan dinamika perubahan itu sendiri. Perubahan tidak hanya terjadi di level organisasi, tetapi juga melibatkan individu, kelompok, dan interaksi di dalamnya. Oleh karena itu, strategi yang efektif harus mengakui dan mengelola berbagai dimensi ini secara holistik. Nah, selain itu, kesadaran dan faktor-faktor manusiawi dalam perubahan sangat penting. Perubahan seringkali menimbulkan ketidakpastian, kekhawatiran, ketakutan akan hal yang baru gitu. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif melibatkan karyawan dan manajemen perubahan yang sensitif terhadap kebutuhan individu adalah kunci untuk meredakan resistensi dan juga memastikan keberhasilan perubahan. Selain itu ya, strategi manajemen perubahan yang berhasil membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berpengaruh. Pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan memandu karyawan melalui perubahan adalah aset berharga ya bagi organisasi. Mereka tidak hanya bertindak sebagai agen perubahan, tetapi juga sebagai model peran yang memberikan arahan dan juga dukungan yang diperlukan. Yang terakhir, penting untuk mencatat bahwa strategi manajemen perubahan bukanlah proses sekali jalan ya. Perubahan adalah konstan, dan organisasi harus siap untuk beradaptasi dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Nah, karena itu strategi manajemen perubahan harusnya itu lebih fleksibel dan dapat disesuaikan, dan organisasi harus memiliki kapasitas untuk belajar dari pengalaman mereka dan terus meningkatkan pendekatan mereka terhadap perubahan. Nah, selanjutnya untuk next slide teh. Nah, untuk pembahasannya, kita yang pertama itu akan membahas tentang manajemen lingkungan yang kompetitif. Nah, untuk materi ini akan dipaparkan oleh Teh Akmaliyah. Mangga Teh Akma. Iya, baik Teh Ana. Nah, yang pertama ini ada berkaitan ya mengenai manajemen lingkungan yang kompetitif. Sebelum kita mengetahui apa itu manajemen lingkungan yang kompetitif, kita akan lebih ya seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian lingkungan kompetitif itu sendiri. Nah, dalam konteks manajemen strategi, kompetitif mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk bersaing secara efektif di pasar. Nah, maksudnya kompetitif ini merujuk pada kemampuan suatu perusahaan untuk memuaskan pelanggan lebih baik daripada pesaingnya. Kemudian, kemampuan kompetitif suatu perusahaan dapat tercermin dalam strategi produk, layanan, biaya, kualitas, inovasi, dan respon terhadap
perubahan lingkungan. Perusahaan yang kompetitif mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman dengan cara yang efektif. Dalam konteks manajemen lingkungan kompetitif itu sendiri, kemampuan kompetitif perusahaan untuk memahami dan merespon lingkungan eksternal dan internal dengan baik juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan posisi kompetitifnya. Dengan demikian, manajemen lingkungan yang kompetitif melibatkan pemindaian bersama-sama dari lingkungan alam, sosial, dan instansi menjelang memahami strategi yang memiliki peran sebagai pemegang skenario sebagai pelihat kemungkinan besar adanya akibat yang besar pada keberhasilan atau kegagalan suatu instansi atau perusahaan. Next slide, Teh Desi, punten. Nah, selanjutnya ini ada faktor lingkungan yang kompetitif. Nah, faktor-faktornya ini dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama itu lingkungan alam, maksudnya ini seperti faktor perubahan lingkungan, cuaca, dan ketersediaan sumber daya alam dapat mempengaruhi operasi perusahaan dan menciptakan peluang atau ancaman. Dan yang kedua ada faktor lingkungan sosial budaya. Ini berhubungan dengan nilai, adat, dan kebiasaan masyarakat, serta tren demografis dapat mempengaruhi permintaan pasar dan preferensi konsumen. Yang ketiga, ada lingkungan ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini berhubungan dengan pertukaran materi, uang, energi, dan informasi dapat mempengaruhi kondisi pasar dan keputusan investasi. Yang keempat ada lingkungan politik dan hukum. Ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah, peraturan, dan hukum yang mengatur bisnis dapat mempengaruhi strategi perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi. Dan yang terakhir ada lingkungan tugas perusahaan. Faktor-faktor ini berkaitan dengan lingkungan tugas perusahaan seperti pesaing, pemasok, pelanggan, dan kekuatan lain dalam industri juga memainkan peran penting dalam menentukan strategi yang kompetitif. Next slide. Selanjutnya ini ada lingkungan kompetitif lembaga pendidikan. Lingkungan kompetitif lembaga pendidikan mengacu pada kondisi di mana lembaga pendidik bersaing guna menciptakan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lingkungan ini mendorong lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ekonomi, dan mempersiapkan siswa dengan kecakapan yang diperlukan di pasar kerja yang kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini timbul, masih slide sebelumnya, timbul saat terjadinya persaingan antara dua perusahaan di pasar dengan konsumen yang sama, di mana salah satu perusahaan, kalau di sini berarti lembaga pendidikannya, mempunyai keunggulan dibanding yang lain, dengan mencapai tingkat keuntungan yang lebih tinggi atau berpotensi mendapatkannya. Kemudian, iklim sekolah atau lingkungan sekolah adalah identitas unik yang memisahkan satu sekolah dari yang lain. Ini meliputi keadaan di lingkungan kerja yang terdiri dari berbagai kebijakan, harapan, nilai, norma, dan prosedur yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Sebuah lingkungan sekolah yang positif dapat tercipta melalui pembangunan lingkungan kerja yang kompetitif. Lingkungan yang kompetitif tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga mendorong setiap anggota tim untuk bekerja lebih keras, lebih jauh lagi, berkompetensi, dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Sebelumnya ini ada 5 tujuan ya dalam menerapkan strategi kompetitif. Yang pertama itu menyusun suatu penempatan yang sesuai. Yang kedua, ada memelihara konsumen yang loyal. Yang ketiga, mengakuisi kalangan pasar baru. Yang keempat ada optimalisasi penjualan dan yang terakhir membangun kinerja bisnis yang efisien. Adapun dalam lingkup lembaga pendidikan, strategi kompetitif lembaga tersebut mencakup ada 3 upaya. Yang pertama itu untuk menetapkan posisi yang tepat. Ini berarti lembaga pendidikan berupaya untuk menampilkan citra atau identitas yang unik kepada pelanggan atau pasar sasarannya. Yang kedua, meningkatkan penjualan lembaga pendidikan melibatkan upaya untuk memaksimalkan daya tarik merek melalui efektivitas strategi bersaingnya. Dan yang terakhir, fokus utama lembaga pendidikan selanjutnya adalah untuk mencapai jumlah pendaftar siswa yang maksimal.
Upaya lain juga dapat dilakukan dengan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan menawarkan berbagai macam peluang beasiswa. Next slide, Bu. Kemudian ini ada faktor-faktor kekuatan kompetitif. Bisa dilihat dari gambarnya, ini merupakan kerangka tersebut menurut Porter atau disebut dengan kekuatan Porter, dikembangkan oleh Michael Porter, adalah alat untuk mengevaluasi industri dan merancang strategi bisnis dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi industri. Kerangka tersebut mengidentifikasi 5 faktor yang menentukan tingkat kompetisi dalam suatu industri dan karenanya mempunyai daya tarik pasar. Nah, faktor-faktor ini dapat dirumuskan menjadi 5 ya. Ada ancaman dari pesaing baru, kekuatan tawar-menawar, pemasok dan pembeli, ancaman dari produk pengganti, dan tingkat persaingan dalam industri. Untuk merancang strategi yang efektif dan mempertahankan keunggulan dalam industri, perusahaan perlu mengurangi dampak dari 5 kekuatan tersebut. Prinsip yang sama juga dapat diterapkan dalam konteks pendidikan, di mana lembaga-lembaga pendidikan harus mempertimbangkan persaingan yang semakin ketat dalam melihat situasi industri atau lingkungan pendidikan. Nah, jadi 5 kekuatan persaingan ini menentukan intensitas persaingan dan potensi industri termasuk dalam lembaga pendidikan. Kekuatan-kekuatan ini menjadi landasan bagi penyusun strategi perusahaan atau lembaga pendidikan dengan tujuan untuk bertahan atau berkembang. Next slide, Bu Desi, punten. Nah, selanjutnya ini ada tentang analisis strategi kompetitif. Ada 3 strategi kompetitifnya. Yang pertama itu ada kelebihan dalam biaya. Maksudnya, strategi keunggulan biaya dalam konteks instansi pendidikan berarti upaya untuk menyediakan layanan pendidikan dengan harga lebih murah daripada pesaing sejenis di dalam suatu grup lembaga pendidikan tertentu. Untuk mencapai hal tersebut, maka lembaga pendidikan ini perlu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas atau yang bermutu dengan harga yang lebih murah agar mampu berkompetitif dengan pesaing lainnya. Yang kedua, ada diferensiasi. Maksud dari diferensiasi ini bertujuan untuk menghasilkan barang atau layanan yang dianggap khusus di pasar layanan pendidikan. Nah, dalam strategi diferensiasi, organisasi pendidikan berupaya untuk menghasilkan dan mendistribusikan atau menyalurkan layanan pendidikannya dengan fitur khusus atau fitur yang unik gitu ya, yang membuatnya dianggap berkualitas. Organisasi ini berusaha untuk memilih satu atau beberapa layanan yang dianggap penting oleh pelanggan. Kemudian keberhasilan penerapan kemampuan manajemen untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan dana untuk memenuhi kebutuhan organisasi menentukan strategi diferensiasi. Lembaga pendidikan tentunya harus memiliki keunggulan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi dan penelitian dasar. Ini akan memungkinkan pengembangan layanan baru yang berkualitas tinggi yang dianggap unik oleh pengguna pendidik. Kemudian yang ketiga ada strategi fokus. Nah, dalam strategi fokus ini bertujuan untuk mengarahkan upaya lembaga pendidikan pada melayani segmen pasar tertentu saja. Pemilihan jenis layanan pendidikan yang berbeda dapat menentukan segmen pasar ini. Jadi maksudnya dalam strategi ini lebih memfokuskan kepada satu daerah, misalnya lembaga pendidikan ini misalnya jenjang MI apa gitu ya, jenjang MIA ini memfokuskan hanya untuk daerah misalnya Kecamatan Ciparai saja, atau misalnya ini memfokuskan hanya untuk daerah yang di Majalaya saja, atau misalnya hanya seputaran daerah Bandung saja, seperti itu. Kemudian ketika pasar terdiri dari berbagai segmen, maka ini memang menjadi fokus tersendiri, sulit untuk diperlakukan sebagai satu kesatuan pasar yang homogen, sehingga strategi fokus sangat cocok digunakan. Next slide, Bu Desi, punten. Kemudian ini berkaitan dengan pengambilan langkah perubahan. Perubahan sendiri ya dapat diartikan sebagai variasi atau keberbedaan.
Selanjutnya, perubahan mencakup transisi dari situasi saat ini menuju tujuan masa depan dari suatu organisasi sesuai dengan yang diharapkan. Jenis perubahannya berupa yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan hidup. Pada dasarnya, perubahan mencerminkan kehidupan dengan menandai adanya siklus kehidupan yang sedang berlangsung. Nah, pada perubahan di zaman ini ya, atau tepatnya pada abad ke-21, ini termasuk kepada abad yang emang modern, yang memang perkembangannya itu cepat, sulit diprediksi, dan kompleks, kemudian dapat menyebabkan berbagai konflik dalam organisasi, baik itu menyebabkan dampak positif maupun negatifnya. Nah, ini menyebabkan situasi persaingan di seluruh dunia atau secara global. Jadi bukan hanya lingkup daerah atau nasional saja, akan tetapi persaingan ini dapat mencakup secara global gitu ya. Oleh sebab itu, semua organisasi, baik itu yang berorientasi bisnis atau profit, nirlaba maupun publik ini berarti berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan organisasi sosial lainnya harus dapat beradaptasi gitu ya dengan dinamika perubahan lingkungan. Persaingan global yang semakin ketat hanya akan dimenangkan oleh organisasi yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing di sini mencakup kemampuan dalam hal kecepatan, produktivitas, kualitas, dan inovasi. Salah satu indikator utamanya adalah sumber daya manusia atau SDM itu sendiri. Sehingga persaingan saat ini lebih berfokus pada SDM atau sumber daya manusia daripada sekedar teknologi. Karena meskipun gitu ya, teknologi itu relatif mudah dan dapat dibeli, akan tetapi untuk membangun SDM yang memang melek atau menguasai terhadap teknologi itu yang memang menjadi PR gitu, menjadi PR di lingkup nasional. Di sini ada 4 pola perubahan yang mungkin terjadi. Yang pertama itu ada stabilitas. Nah, stabilitas ini tampak mendominasi dan tampaknya tidak terjadi perubahan yang signifikan. Dapat diasumsikan atau sekitar 80% penduduk dunia yang tidak maju tidak akan berdaya. Pola ini tidak biasa dari yang diperkirakan. Nah, dalam masyarakat terjadi perubahan meskipun sumber utamanya dari luar yang mengakibatkan persaingan dan efek demonstrasi eksternal. Yang kedua, ada pergantian periode stabilitas dan perubahan. Nah, maksudnya ini ada beberapa wilayah di dunia yang menunjukkan fluktuasi pertumbuhan ini dengan periode pertumbuhan yang cepat dan waktu singkat terpecah oleh krisis dan periode kontraksi. Yang ketiga, ada perubahan berkelanjutan. Laju perubahan ini relatif stabil dan terkendali kecepatannya. Dalam konteks ini berarti pada kecepatan yang memungkinkan sistem sosial untuk mengakomodasi ketegangan yang timbul akibat pembangunan ekonomi pasti terbawa gitu. Kemudian yang terakhir ada perubahan yang tidak berkesinambungan. Ini dapat terjadi secara tidak merata dan penuh kekerasan dengan perubahan laju yang dramatis di berbagai sektor yang berbeda. Perubahannya bisa dalam arah manapun, mau itu dari luar, dari dalam gitu, mau atas atau bawah itu. Jadi perubahannya itu dari arah manapun gitu. Selanjutnya, next slide, Bu Desi, maaf. Nah, ini berkaitan dengan perubahan positif. Perubahan positif ini merujuk pada perubahan dalam suatu organisasi yang menghasilkan dampak yang menguntungkan dan memperbaiki kinerja serta hasil akhir. Dalam konteks strategi bisnis, perubahan positif dapat mencakup peningkatan kinerja, peningkatan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional yang lebih baik, pertumbuhan pendapatan, dan peningkatan keunggulan kompetitif. Perubahan yang positif dapat terjadi melalui implementasi strategi yang efektif. Nah, hal ini dapat mencakup yang pertama, memotivasi orang untuk menggunakan kecakapan dan keterampilan mereka secara efektif dan efisien untuk memperoleh maksud institusi. Yang kedua, mengubah budaya suatu lembaga untuk sesuai dengan pendekatan yang baru yang diadopsi. Dengan kata lain, ada inovasi. Yang ketiga, mengurangi politik internal yang dapat menyebabkan konflik dan membagi orang-orang yang seharusnya bekerja sama
Yang keempat, menekankan komitmen pada kepuasan pelanggan dan perbaikan terus-menerus. Dan yang kelima, ada mengidentifikasi dan mengubah asumsi yang mendasari perencanaan strategis untuk memastikan kesesuaian dengan lingkungan eksternal yang berubah. Next slide. Selanjutnya ini ada perubahan positif dalam dunia pendidikan. Tapi sebelum ke sana, ada beberapa penerapan gitu ya, sistem manajemen kinerja tinggi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada tenaga kerja. Yang ketiga, mengurangi perbedaan status. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya perubahan positif ini dapat juga dicapai melalui penerapan sistem manajemen kinerja tinggi, seperti yang pertama ada tim yang dikelola sendiri, yang kedua kompensasi tinggi yang tergantung pada kinerja organisasi, yang ketiga pengurangan perbedaan status, dan yang keempat pelatihan. Nah, perubahan positif di lingkungan pendidikan ini dapat terjadi melalui penerapan pembelajaran berbasis pengalaman yang menerapkan wawasan dan keterampilan bisnis pada konteks dunia nyata. Nah, hal ini juga dapat memberikan pengalaman praktis kepada para siswa atau mahasiswa gitu ya, dan membantu mereka dalam pengembangan keterampilan kritis, analitis, serta komunikasi yang dibutuhkan di dunia bisnis. Selain itu, perubahan positif juga dapat terjadi melalui keterlibatan para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti kalau misalnya dalam lembaga pendidikan itu ada guru gitu ya, siswa, kemudian ada masyarakatnya, orang tuanya. Kalau misalnya di lingkup perguruan tinggi ada dosen, mahasiswa, mereka itu memang terkait gitu ya, terkait perubahan kurikulum. Next slide, Bu Desi, punten. Kemudian ini mengenai pentingnya manajemen perubahan. Sebelumnya, perubahan dapat didefinisikan sebagai proses di mana suatu entitas, baik individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat mengalami transformasi dalam hal pikiran, perilaku, atau struktur mereka. Perubahan dapat bersifat progresif atau destruktif, dimulai dari perubahan kecil hingga transformasi besar yang mempengaruhi cara entitas tersebut beroperasi secara keseluruhan. Perubahan seringkali melibatkan penyesuaian terhadap lingkungan eksternal yang berubah, tuntunan baru, atau tujuan yang direvisi. Kemudian di sini itu ada beberapa fungsi gitu ya, fungsi manajemen perubahan. Sebelum ke pentingnya manajemen perubahan itu sendiri, ada beberapa fungsi manajemen perubahan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan perubahan. Nah, dalam manajemen perubahan, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi perubahan dalam organisasi berdasarkan analisis situasi dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, merencanakan dan mengimplementasikan atau menerapkan perubahan itu sendiri. Maksudnya, manajemen perubahan merancang rencana perubahan yang terperinci gitu ya, dan mengimplementasikan secara efektif dan efisien terhadap organisasi termasuk dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, mengelola resistensi terhadap perubahan. Nah, di mana salah satu fungsi penting manajemen perubahan adalah mengelola resistensi yang mungkin muncul dari berbagai pihak dalam organisasi terkait dengan perubahan yang diusulkan. Yang ketiga, berperan sebagai agen perubahan atau manajemen perubahan berperan sebagai agen perubahan yang memfasilitasi dan mendorong proses perubahan organisasi. Dan yang terakhir ada mengukur dan mengevaluasi efektivitas perubahan. Jadi maksudnya manajemen perubahan juga bertanggung jawab untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas perubahan yang telah diterapkan dalam organisasi. Nah, di sini kenapa gitu ya pentingnya manajemen perubahan. Yang pertama itu dengan adanya manajemen perubahan dapat meningkatkan daya saing.
gitu. Dengan mengelola perubahan secara efektif, organisasi dapat menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan pasar dan teknologi sehingga tetap bersaing di pasar yang kompetitif. Yang kedua, ada inovasi. Perubahan yang dikelola dengan baik dapat mendorong inovasi di dalam organisasi, membuka peluang baru, dan meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, ada efisiensi dan efektivitas. Maksudnya, manajemen perubahan yang baik dapat meningkatkan efisiensi, operasional, dan efektivitas strategi organisasi. Yang keempat, ada ketahanan organisasi. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ketidakpastian dan risiko di lingkungan bisnis. Maka memang penting itu ya, sebagai seseorang yang terjun dalam dunia usaha itu perlu adanya analisis resiko atau manajemen resiko supaya tahu atau mempersiapkan apa yang akan terjadi setelahnya gitu. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kinerja, maksudnya dengan mengelola perubahan secara efektif, institusi dapat meningkatkan kinerja mereka dan menggapai tujuan strategis yang diterapkan. Kemudian selain ada beberapa alasan pentingnya manajemen perubahan, ada juga faktor penyebab manajemen perubahan dalam konteks strategis yang memang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ini ada perubahan lingkungan. Karena secara tidak langsung, apalagi saat ini, zaman yang memang mengalami perkembangan, pasti adanya perubahan lingkungan yang memicu kebutuhan untuk perubahan strategis dalam organisasi. Yang kedua, ada hubungan bisnis. Perubahan dalam hubungan bisnis seperti kemitraan baru, akuisisi, dan pengembangan strategi lainnya dapat memerlukan perubahan signifikan dalam struktur organisasi untuk memanfaatkan sinergi baru. Yang ketiga, ada teknologi. Perubahan dalam teknologi dapat melihat dampak besar pada konten pekerjaan dan bahkan kelangsungan hidup perusahaan. Kebutuhan untuk perubahan strategis dalam organisasi. Ya, kalau teknologi sudah terlihat gitu ya, perkembangannya itu memang berkembang secara pesat, termasuk dalam lembaga pendidikan, ini juga termasuk dalam inovasi belajar mengajar atau proses pengajaran gitu. Yang dulu misalnya guru itu mengajar hanya menggunakan metode ceramah saja, tapi kan sekarang banyak sekali metode model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada. Yang keempat, berhubungan dengan manusia. Faktor manusia seperti masuknya pegawai baru dengan latar belakang pendidikan atau budaya yang berbeda, atau perubahan kepemimpinan organisasi dapat memicu kebutuhan untuk perubahan dalam organisasi. Next slide, Bu Desi, maaf. Nah, untuk materi selanjutnya terkait budaya inovatif dan kreatif dalam pendidikan akan dijelaskan oleh Teh Ana. Silakan Teh Ana. Baik Teh Atma, terima kasih untuk pemaparannya. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membahas tentang budaya inovatif dan kreatif dalam pendidikan. Nah, yang pertama dulu nih, kita akan bahas tentang budaya inovatif dalam pendidikan. Konsep budaya inovatif itu dalam pendidikan itu mengacu pada lingkungan pembelajaran yang mendorong eksperimen, penemuan, dan juga penerapan ide-ide pembelajaran yang baru gitu. Nah, dalam konteks ini pendidik harusnya memfasilitasi ya eksplorasi kreatif dan pemecahan masalah, bukan hanya fokus pada pemindahan pengetahuan dari guru ke siswa gitu. Tapi budaya inovatif dalam pendidikan ini juga mendorong kolaborasi antar siswa, guru dan sumber daya yang ada gitu. Nah, di sini ada konsep budaya inovatif yang akan dipaparkan. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek atau kolaboratif. Nah, ini tuh maksudnya tuh budaya inovatif dalam pendidikan mendorong pendekatan pembelajaran yang berfokus pada proyek-proyek kolaboratif, di mana siswa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Melalui proyek-proyek ini, siswa memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks praktis secara pengembangan kreativitas dan juga kemampuan kolaboratif. Nah, yang kedua itu ada penekanan pada keterampilan abad 21 gitu maksudnya. Budaya inovatif mendukung jadi pengembangan keterampilan seperti pemecahan masalah, kritis, kolaborasi, komunikasi, dan juga keterampilan digital. Pendekatan pembelajaran yang inovatif membantu siswa mengembangkan keterampilan ini melalui pengalaman belajar
yang menantang dan juga memperkuat. Yang ketiga itu ada penerapan desain berpikir atau design thinking ya, yang sekarang yang akhir-akhir ini sangat nge-hype gitu ya materi ini tuh. Budaya inovatif dalam pendidikan juga mengadopsi pendekatan desain thinking ya, di mana siswa didorong untuk mengidentifikasi masalah, menghasilkan solusi kreatif, dan juga menguji ide-ide mereka secara literatif. Nah, ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman yang praktis dan juga mengembangkan kemampuan untuk menjadi inovator dan juga pemecah masalah yang efektif. Yang keempat itu ada penghargaan terhadap kreativitas dan juga inovasi. Nah, budaya inovatif dalam pendidikan menghargai dan juga mendorong kreativitas secara inovasi. Siswa diberi ruang untuk mengekspresikan ide-ide mereka, tentunya secara bebas ya, eksperimen dengan pendekatan yang berbeda, dan berani mengambil resiko dalam pembelajaran. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan potensi kreatif siswa. Nah, selanjutnya next slide. Budaya inovatif yang kedua itu ada tentang kreativitas dalam pembelajaran. Nah, mungkin udah nggak asing ya kalau mendengar kata kreatif. Nah, kreatif dalam pembelajaran itu mencakup kemampuan untuk berpikir divergent, terus juga menemukan solusi yang unik dan menghasilkan karya yang orisinil dan tentunya bernilai. Ya, pentingnya kreativitas dalam pembelajaran sebagai faktor kunci untuk mengembangkan potensi yang penuh setiap individunya. Kreativitas dalam pembelajaran bukan hanya tentang menghasilkan karya seni atau misalkan ide-ide yang baru ya, tapi juga tentang proses berpikir yang inovatif, keterampilan berpikir lateral, dan juga kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baru dan unik. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu ada lingkungan pembelajaran yang mendukung kreativitas. Jadi ada beberapa karakteristik nih dari lingkungan pembelajaran yang mendukung kreativitas itu. Yang pertama itu ada kebebasan untuk bereksperimen. Contohnya itu lingkungan yang maksudnya itu lingkungan tersebut memberikan siswa kebebasan untuk mencoba ide-ide baru tanpa takut dan penilaian atau kritik negatif. Yang kedua itu keterbukaan terhadap ide-ide baru. Guru mempromosikan keterbukaan terhadap ide-ide baru dan beragam serta mendorong siswa untuk berpikir luas di batas-batas yang ada. Yang ketiga itu ada kolaborasi dan diskusi. Nah, maksudnya itu lingkungan pembelajaran tersebut mendorong kolaborasi antar siswa, memungkinkan mereka untuk saling mendukung sebagai ide membangun pemahaman bersama, dan yang terakhir itu ada pemberian tantangan. Nah, guru itu memberikan tantangan yang merangsang pemikiran kritis dan juga kreatif, serta memotivasi siswa untuk mencapai yang lebih dari yang mereka kira. Nah, yang kelima itu fasilitas dan juga sumber daya yang mendukung, dan yang terakhir itu ada penghargaan terhadap resiko dan keberanian. Jadi guru itu memberikan penghargaan terhadap siswa yang berani mengambil resiko dan juga dalam mengembangkan ide-ide barunya, bahkan juga jika berhasil. Jadi ngasih tahu kalau misalkan semua eksperimen yang dilakukan anak-anak itu nggak akan semuanya berhasil, atau pokoknya memberikan apresiasi aja. Nah, yang selanjutnya itu next slide. Ada kolaborasi dan juga brainstorming. Nah, kolaborasi itu apa sih ya? Nah, kolaborasi itu adalah kerjasama antar anggota tim, memiliki potensi besar untuk memunculkan ide-ide baru dan juga solusi-solusi kreatif yang tidak akan muncul jika individu bekerja sendiri. Nah, dalam lingkungan yang kolaboratif ini, anggota tim saling melengkapi, saling inspirasi, dan saling memberikan umpan balik, menciptakan kondisi yang merangsang kreativitas. Dan yang kedua itu brainstorming. Brainstorming itu ada apa sih ya? Brainstorming itu merupakan teknik yang digunakan dalam kelompok untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dalam waktu singkat tanpa menghakimi atau menilai ide-ide tersebut. Dalam proses brainstorming ini, anggota tim secara bebas mengungkapkan ide-ide mereka yang kemudian dapat diolah dan dikembangkan lebih lanjut oleh seluruh kelompok. Nah, kolaborasi yang efektif dan proses brainstorming yang terstruktur dapat memfasilitasi atau menciptakan ide-ide baru dan juga inovasi yang signifikan dalam berbagai konteks, mulai dari dunia bisnis hingga pendidikan. Dengan menggabungkan kekuatan individu dan kerangka kerja kolaboratif yang terstruktur, satu tim itu dapat menghasilkan solusi-solusi yang lebih kreatif dan efektif daripada yang didapat hanya oleh individunya secara mandiri. Nah, yang kelima
ada pembelajaran berbasis proyek atau PBL ya. Pembelajaran berbasis proyek ini memberikan kesempatan bagi siswa dalam situasi di mana mereka harus memecahkan masalah yang nyata. Nah, ada beberapa poin ya, beberapa poin penting lainnya menurut Thomas. Yang pertama itu ada konteks autentik. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu menggunakan konteks autentik, yang berarti siswa belajar melalui pengalaman yang relevan dengan kehidupan nyata mereka. Ini dapat melibatkan proyek-proyek yang terkait dengan masalah di masyarakat, industri, ataupun juga lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu ada keterlibatan siswa. Nah, pendidikan berkelanjutan ini mendorong keterlibatan siswa yang aktif dalam pembelajaran mereka. Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tapi juga berperan sebagai pemecah masalah yang aktif, pemikir kritis, dan juga pembuatan keputusan. Yang ketiga itu adanya kolaborasi. Nah, PBL ini seringkali melibatkan kerjasama antar siswa dan juga kelompok ataupun tim. Ini memungkinkan siswa untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan juga pembelajaran antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya, next slide teh. Next slide itu ada tentang strategi Samudra Biru. Nah, strategi Samudra Biru ini adalah kerangka kerja strategis yang telah diterapkan secara luas di berbagai industri untuk menciptakan ruang pasar yang baru dan menghilangkan persaingan yang berlebih. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Chen Kim dan juga Rene melalui buku mereka yang terkenal yaitu Blue Ocean Strategy. Meskipun awalnya dikembangkan untuk dunia bisnis, prinsip-prinsip strategi Samudra Biru ini dapat diadaptasi juga kok ke berbagai konteksnya, termasuk dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, dalam konteks pendidikan, strategi Samudra Biru ini dapat diartikan sebagai menciptakan inovasi yang signifikan dalam penyampaian pendidikan untuk menghasilkan nilai tambah yang unik bagi peserta didik dan mengurangi persaingan yang tidak produktif. Yang dipaparkan oleh dua tokoh yang tadi itu ya, mereka itu menjelaskan bahwasannya ada yang pertama itu adanya identifikasi ruang pendidikan yang belum dieksplorasi atau Blue Ocean ya. Jadi maksud Blue Ocean teh yang belum dieksplor teh ya dalam dunia pendidikannya. Terus next slide teh. Nah, identifikasi. Nah, yang identifikasi ya. Untuk mengidentifikasi ruang pendidikan yang belum dieksplorasi itu ada cara-caranya. Yang pertama itu ada penyediaan solusi baru. Terus yang kedua itu ada segmentasi pasar yang tidak dilayani. Yang ketiga itu ada penawaran nilai yang berbeda. Yang keempat itu ada pemikiran out of the box. Dan yang terakhir itu ada analisis persaingan. Nah, pada yang kedua ini ada tentang inovasi dalam metode pembelajaran. Di inovasi dalam metode pembelajaran melibatkan penggunaan teknologi dan juga pendekatan baru yang mengganggu cara tradisional pembelajaran. Ada beberapa aspek inovasi dalam metode menurut Christensen. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis teknologi. Nah, pembelajaran berbasis teknologi ini merupakan salah satu inovasi utama ya dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti pembelajaran daring, platform pembelajaran berbasis digital, dan juga perangkat lunak pembelajaran adaptif. Nah, ini memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran secara fleksibel mau di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, personalisasi pengalaman belajar mereka dan juga memperoleh umpan balik yang instan. Yang kedua itu ada pembelajaran terpersonalisasi atau misalkan inovasi dalam pembelajaran juga mencakup pendekatan terpersonalisasi yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan, gaya, dan juga minat mereka sendiri. Ini dapat dicapai melalui teknologi adaptif yang menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Yang ketiga itu adanya pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran inovatif juga mencakup pendekatan berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam proyek-proyek yang bermakna dan juga kontekstual. Ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga kolaborasi. Nah, sambil belajar konsep-konsep akademis dalam konteks yang relevan.
Yang keempat itu adanya pembelajaran hibrida. Inovasi dalam metode pembelajaran juga melibatkan pendekatan hibrida, di mana pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran daring digabungkan, seperti yang sekarang ini yang kita kenal setelah pasca adanya COVID-19. Yang terakhir, adanya penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Nah, inovasi juga juga terjadi dalam penguatan penggunaan data dan pembelajaran. Guru dapat memahami kebutuhan dan kemajuan siswa secara lebih baik, serta membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang pengalaman pembelajaran. Next slide, Teh. Nah, peningkatan daya saing. Nah, kita akan membahas tentang peningkatan daya saing. Yang pertama itu adanya pendidikan untuk keterampilan abad ke-21. Nah, konsep ini menekankan pentingnya pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan juga analitis, tetapi juga mencakup keterampilan yang esensial dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi. Beberapa keterampilan utama yang ditekankan dalam pendekatan ini, yang pertama itu ada keterampilan kritis, keterampilan kreativitas, keterampilan komunikasi, dan juga keterampilan kolaborasi, keterampilan teknologi, dan yang terakhir itu ada keterampilan kemandirian. Nah, yang kedua itu ada pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, pada pembelajaran berbasis kompetensi ini berbeda ya pendekatannya dengan pendekatan tradisional yang menekankan pengetahuan teoritis dan juga kemampuan ujian. Pendekatan ini menekankan penekanan yang lebih besar pada pengembangan keterampilan yang praktis dan relevan untuk kehidupan nyata. Nah, ada ciri-ciri tentang pembelajaran berbasis kompetensi itu. Yang pertama ada fokus pada kompetensi. Kurikulum dan pengajar dirancang untuk mengembangkan dan mengukur berbagai keterampilan pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk sukses di dunia nyata, seperti pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, dan juga kolaborasi. Yang kedua itu ada pengukuran berbasis kinerja. Yang ketiga itu adanya personalisasi dan fleksibilitas. Dan yang terakhir adanya keterhubungan dengan dunia nyata. Nah, yang ketiga, ada dalam peningkatan daya saing itu adalah kemitraan industri dengan pendidikan. Nah, apalagi di era sekarang ya, adanya kampus mengajar, kampus merdeka yang kayak gitu kan itu ada kolaborasi ya antara industri dan juga pendidikan. Nah, kemitraan industri dengan pendidikan ini menekankan pentingnya integritas antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Beberapa ciri utama dalam konsep ini, yang pertama adalah rancangan kurikulum yang relevan. Lembaga pendidikan bekerja sama dengan perusahaan dan industri untuk merancang kurikulum yang mempersiapkan siswa keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua itu ada pengalaman kerja dan magang. Kemitraan ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis melalui magang. Yang ketiga itu ada pendidikan dan pelatihan lanjutan. Dan keempat itu ada pendanaan bersama. Yang terakhir itu ada penyesuaian dengan perubahan pasar kerja, atau kemitraan ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk tetap responsif terhadap perubahan dalam pasar kerja dan kebutuhan industri, sehingga mereka dapat mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang sesuai dengan tren dan teknologi terbaru, seperti yang sekarang yang sedang hype-nya dengan teknologi informasi. Nah, yang keempat ini adanya pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional. Pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional adalah konsep yang mencakup upaya untuk terus meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan juga pemahaman para profesional, khususnya dalam konteks pendidikan. Nah, pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesi guru ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi gurunya, memahami tentang praktik terbaik, terus juga refleksi dan pembaruan. Yang keempat itu ada penggunaan teknologi, dan terakhir itu ada kolaborasi dan jaringan profesional. Pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional itu tuh merupakan elemen dan memastikan bahwasannya guru dengan pengembangan dalam bidang pendidikan melalui pendekatan ini, guru dapat menjadi
pembelajaran seumur hidup yang siap menghadapi tantangan dan memenuhi kebutuhan siswa mereka yang lebih baik. Nah, yang terakhir itu adanya penekanan pada keterampilan soft skill. Nah, penekanan pada keterampilan soft skill ini mengacu pada pengakuan akan pentingnya keterampilan non-teknis atau interpersonal dalam kesuksesan seseorang di tempat kerja dan juga kehidupan secara keseluruhan. Nah, penekanan pada keterampilan soft skill ini menunjukkan pengakuan bahwa aspek-aspek ini tuh sangat penting. Soft skill itu sangat penting. Dengan keterampilan teknis ataupun hard skill ini dapat mencapai tujuan pendidikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memperkuat keterampilan soft skill, individu dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam dalam dunia yang terus berubah. Nah, yang next slide teh. Next slide lagi. Nah, yang terakhir ini ada rangkuman pada book chapter kelompok 8. Nah, dalam manajemen strategi atau kompetitif, mengacu pada kemampuan pendidikan untuk bersaing secara efektif di ranahnya. Perusahaan kompetitif dapat mempertahankan atau meningkatkan keuntungan dan juga keunggulan relatifnya dibandingkan dengan persaingan keunggulan kompetitif yang dapat dicapai melalui strategi diferensiasi produk atau pemotongan biaya untuk menawarkan harga yang lebih rendah. Kemampuan kompetitif perusahaan tercermin dalam strategi produk, layanan, biaya, kualitas, inovasi, dan juga respon terhadap perubahan. Nah, perubahan adalah transformasi dari keadaan sebelumnya menjadi sesuatu yang lebih berbeda. Hal ini melibatkan pembentukan atau transformasi yang menghasilkan perbedaan dari sebelumnya, menciptakan sesuatu yang baru. Perubahan dapat mencakup penerapan metode baru, pengadopsian teknologi teknik, penyesuaian sistem, perubahan prosedur manajemen, penggabungan atau reorganisasi, dan juga perubahan mencerminkan kehidupan dengan siklus yang sedang berlangsung. Keunggulan kompetitif diciptakan oleh entitas yang efisien, kreatif, dan juga mampu menguasai pengetahuan dan teknologi. Perubahan positif dalam organisasi mencakup peningkatan kinerja dan juga kepuasan pelanggan, efisiensi operasional yang lebih baik, pertumbuhan pendapat, adaptasi terhadap lingkungan yang berubah, dan implementasi strategi yang efektif. Manajemen perubahan adalah tindakan proaktif dalam organisasi untuk mencapai tujuan strategi yang jelas. Paradigma baru manajemen perubahan menganggap perubahan sebagai elemen alami dalam kehidupan organisasi. Budaya adalah seperangkat nilai perilaku individu yang berhubungan antar individu dan masyarakat. Strategi seragam individu adalah kerangka strategi yang digunakan di berbagai institusi untuk menciptakan ruang pasar baru. Pendidikan abad ke-21 menekankan pentingnya pengembangan keterampilan kritis kreatif, analisis, komunikasi, dan kolaborasi teknologi, dan juga kemandirian. Ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi perubahan global. Pembelajaran berbasis kompetensi berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan juga relevan dengan penilaian berbasis kinerja. Kemitraan industri pendidikan menciptakan hubungan antar pendidikan dan dunia kerja dengan merancang kurikulum yang relevan serta pengalaman kerja dan juga pelatihan lanjutan. Nah, next slide teh. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, kelompok-kelompok yang lain, semuanya berjumlah 14 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama sampai 7 akan dibahas oleh Teh Akma. Mangga Teh Akma. Iya, baik. Terima kasih, Teh Ana. Nah, yang pertama ini ada pertanyaan, belajar dari kasus rontoknya perusahaan besar Nokia dan BlackBerry yang pernah merajai pasar handphone di dunia, apakah kesalahan manajemen yang mereka terapkan seperti tidak menerapkan manajemen perubahan padahal CEO mereka diisi orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya? Kalau dilihat dari ini ya, kalau kita analisis, memang terdapat beberapa kesalahan utama gitu ya, yang mengakibatkan kemunduran perusahaan besar tersebut, yaitu ada perusahaan Nokia dan BlackBerry. Yang pertama itu, karena adanya kegagalan mengantisipasi perubahan pasar. Nah, kalau dilihat gitu ya, kalau Nokia ini
terlalu lama bergantung pada sistem operasi Symbian. Berbeda dengan pada waktu itu dan waktu sekarang, itu, pa platform seperti handphone itu lebih mengedepankan kepada sistem operasi, iOS dan Android. Sedangkan untuk yang BlackBerry, juga mengalami yang serupa dengan terus mengandalkan perangkat dengan keyboard fisik dan sistem operasi yang tidak menarik bagi pengembang aplikasi. Jadi, karena hal tersebut juga memang perlu gitu ya sebagai pengusaha untuk adanya analisis resiko atau mengantisipasi perubahan pasar. Jadi bukan hanya istilahnya tidak berjalan di tempat atau, tidak berjalan di tempat, akan tetapi sebagai pengusaha juga harus mampu menganalisis hal-hal yang memang akan terjadi ke depannya. Kemudian yang kedua, ada karena kurangnya inovasi berkelanjutan. Kalau dilihat gitu ya, kalau dianalisis juga memang perusahaan Nokia dan BlackBerry ini lambat untuk mengantisipasi inovasi atau perubahan gitu, perubahan yang memang, relatif cepat. Apalagi berkaitan dengan teknologi karena kalau dilihat-lihat, perkembangan teknologi ini berkembang, dengan pesat gitu ya, dengan pesat. Kemudian, makanya sebagai pengusaha memang harus, gerak cepat gitu ya, jangan misalnya jangan lambat. Jadi harus mampu, mencari momentum gitu. Kemudian yang ketiga, karena adanya penolakan terhadap perubahan strategis. Di antara kedua perusahaan besar ini, kalau dilihat-lihat memang ada, penolakan terhadap perubahan strategis. Nah, di sini, Nokia ini, awalnya itu memang ada transisi ke Windows Phone, akan tetapi hal tersebut yang tadi, lambat mengantisipasinya dan implementasi implementasi atau penerapannya itu tidak berhasil sehingga kalah gitu ya, kalah oleh perkembangan Android dan iOS, termasuk juga dengan yang perusahaan BlackBerry, ini juga enggan mengubah fokus dan perangkat keras ke perangkat lunak dan layanan, padahal pasar pada waktu itu dan sekarang juga ini lebih, lagi bergerak ke arah yang perangkat lunak yang mengandalkan iOS dan Android itu. Kemudian yang keempat, ada keputusan manajemen yang tidak efektif. Baik itu dari perusahaan Nokia dan BlackBerry, ini ada pengambilan keputusan yang lambat dan kurangnya arah yang jelas dari manajemen atas menyebabkan perusahaan kehilangan momentum tersebut. Kemudian yang BlackBerry juga sama, ini keputusannya untuk mempertahankan ekosistem ini tertutup dan kurangnya kerjasama dengan pengembang aplikasi mempersempit daya tarik konsumen di pasar, sehingga ya, kedua perusahaan itu lambat laun menjadi mundur dan, kurangnya daya tarik gitu bagi konsumen. Yang tadi yang kelima, iya betul, karena adanya kurangnya respon terhadap feedback konsumen. Kalau dilihat-lihat memang betul, keduanya ini gagal gitu ya, merespon umpan balik dari konsumen dengan cukup cepat. Sementara pesaing mereka terus berinovasi, terus, mencoba hal-hal yang baru gitu, berdasarkan kebutuhan dan preferensi pengguna, Nokia dan, BlackBerry ini tidak cukup cepat menyesuaikan produk mereka. Maka kalau misalnya kita lihat gitu ya, belajar dari kasus kedua perusahaan tersebut, penting gitu bagi perusahaan, termasuk di dunia pendidikan, lembaga pendidikan ini, untuk terus menerapkan manajemen perubahan yang adaptif dan proaktif. Jadi intinya jangan bergerak atau jalan di tempat, tapi kita juga harus berpikiran yang luas, yang inovatif, yang kreatif, tuh. Kemudian, yang kedua, pertanyaan yang kedua, banyak produsen yang tetap mempertahankan hasil produknya secara tradisional atau konvensional dan tetap bertahan, bahkan menjadi ikon bagi para konsumen atau pelanggannya. Misalnya, produk kuliner, apakah mereka mengabaikan adanya perubahan lingkungan teknologi, zaman, dan lain-lain? Kalau dilihat dari sisi produsen ya memang ada beberapa alasan mungkin ya yang menjadikan produsen atau ya pengusaha ini bertahan dengan metode tradisional terutama
di bidang kuliner. Yang pertama, mungkin alasannya karena ada kualitas dan autentisitas produk. Maksudnya produk yang dibuat secara tradisional ini memiliki ciri khas atau kualitas yang khas gitu ya, mempunyai kualitas dan rasa yang khas atau yang unik tersendiri, yang tidak bisa dihasilkan oleh metode produksi modern. Hal ini juga menjadi daya tarik bagi konsumen yang mencari cita rasa yang autentik, yang unik gitu. Kemudian yang kedua juga ada kepercayaan dan loyalitas konsumen. Karena adanya kepercayaan dan loyalitas konsumen, beberapa produsen ini merasa nyaman gitu ya, nyaman dengan menggunakan strategi tradisional. Karena memang ada beberapa yang banyak konsumen juga menghargai produk yang memiliki sejarah dan warisan yang budaya. Kemudian yang ketiga, nilai budaya dan tradisi. Nah, ada juga yang memang kenapa mempertahankan metode tradisional, karena seringkali menjaga warisan budaya dan tradisi yang telah berlangsung lama. Yang kelima, ini, yang kelima ini yang keempat, pasar yang stabil. Maksudnya ada segmen pasar tertentu yang memang mencari dan menghargai produk yang dibuat secara tradisional. Jadi bukan hanya mengandalkan dengan metode modern, tapi ada beberapa segmen pasar tertentu yang memang menghargai produk yang dibuat secara tradisional gitu. Sehingga mereka itu pasar ini menjadi sangat loyal dan stabil, memberikan keuntungan jangka panjang bagi produsen. Jadi bukan mengesampingkan perkembangan teknologi, tapi ada kalanya produsen juga memang menggunakan metode tradisional di samping dengan penggunaan metode yang lebih modern gitu. Kemudian yang kelima, ada pemasaran dan branding. Maksudnya produk yang dibuat dengan cara tradisional seringkali memiliki cerita yang unik gitu ya. Jadi memiliki cerita yang berbeda gitu, yang bisa digunakan dalam strategi pemasaran. Nah, cerita ini juga dapat menarik konsumen yang menghargai otentisitas dan cerita di balik produk. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi yang selektif. Produsen tradisional tidak sepenuhnya mengabaikan teknologi. Banyak memang dari mereka ini mengadopsi teknologi baru dalam aspek tertentu, misalnya berkaitan dengan kemasannya, inovasi kemasannya, ataukah misalnya dalam distribusinya, pemasaran digitalnya, atau manajemen inventarisnya, namun tetap mempertahankan metode produksi tradisional untuk menjaga kualitas dan nilai unik produknya. Contoh nyatanya kalau ini ya kuliner, ini ada dalam pembuatan ini, kecap tradisional, tempe ataupun rendang ya, itu memang sudah menjadi ciri khas makanan tradisional orang Indonesia, terutama rendang dan tempe ini memang diproduksinya ini memiliki resep dan metode yang khusus gitu ya, yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Maka produsen ini tetap relevan dengan cara beradaptasi pada aspek-aspek lain dari bisnis mereka sambil menjaga inti dari apa yang membuat produk mereka istimewa. Maka memang penting itu ya, menjadikan hikmah juga pelajaran bahwasannya dalam menginovasi pada aspek-aspek lain yang tadi saya sebutkan seperti kemasannya, pemasarannya, dan distribusi untuk tetap berkompetitif atau bersaing tanpa mengorbankan nilai-nilai inti dari produk mereka. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana kita menyikapi institusi sekolah yang kurang peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan teknologi, serta merasa bahwa visi dan misi institusi masih relevan, bahkan tetap menjadi nilai jual seperti saat institusi berada pada puncak kesuksesannya. Ya, kalau misalnya untuk menghadapi institusi sekolah yang kurang peka gitu ya terhadap perkembangan zaman dan perubahan teknologi serta memiliki visi dan misi yang dianggap masih relevan atau sesuai oleh institusi tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri gitu, tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan. Maka ada beberapa langkah yang dapat kita ambil gitu untuk menyikapi hal tersebut. Yang pertama,
menyusun argumen berbasis data. Maksudnya, kalau berargumen berbasis data ini, kumpulkan dulu data dan bukti yang memang menunjukkan pentingnya perkembangan zaman dalam pengembangan teknologi pendidikan. Ini tuh bisa mencakup penelitian gitu, kalau penelitian terbaru tentang metode pembelajaran yang efektif. Kemudian bisa juga berupa contoh keberhasilan sekolah lain yang telah beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, bisa dilakukan dengan dialog terbuka dengan pihak sekolah. Kalau dialog berarti melakukan komunikasi gitu ya secara terbuka, baik itu dengan kepala sekolahnya atau misalnya dengan dewan pengurus ke sekolahnya, dengan yayasannya, sampaikan gitu temuan-temuan yang telah kita dapatkan tersebut dengan cara yang bijak gitu. Kemudian tekankan bagaimana perubahan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing sekolah di masa depan. Dan yang ketiga, bisa juga kita menyarankan program pelatihan gitu ya dan pengembangan bagi sumber daya manusia yang ada di sekolahnya, terutama berkaitan dengan, penggunaan teknologi tersebut, teknologi dalam dunia pendidikan. Karena kalau kita lihat gitu ya, banyak memang guru-guru yang sudah senior gitu ya, yang udah senior merasa kesulitan gitu dalam, penggunaan teknologi dibandingkan dengan generasi-generasi yang sekarang gitu, generasi muda. Makanya memang penting adanya program pelatihan dan pengembangan, bukan hanya program pelatihan tapi juga harus ada pendamping. Karena pasti, pada satu hari itu misalnya udah diadain pelatihan, tetapi pada prakteknya masih ada SDM misalnya yang kurang paham, makanya perlu adanya, eee, pendampingan gitu ya secara khusus kepada SDM tersebut yang memang masih merasa kesulitan gitu ya. Kemudian yang keempat, mengusulkan proyek percontohan. Nah, ini bisa mengusulkan proyek percontohan dengan, menggabungkan teknologi baru, dengan metode pembelajaran yang tradisional. Yang kelima, mendorong partisipasi komunitas, maksudnya, di sini, libatkan gitu ya, libatkan semua, komunitas yang ada, seperti misalnya libatkan orang tua, alumni, dan komunitas dalam upaya perubahan ini. Dukungan dari berbagai pihak dapat memberikan tekanan positif kepada sekolah untuk mempertimbangkan perubahan. Nah, setelah semuanya, dilaksanakan atau diterapkan, maka nanti ada tahap mengevaluasi atau mengawasi. Ini biasanya dilakukan melalui survei, pengamatan kelas, atau analisis kinerja siswa. Dan yang terakhir, tetap harus menghargai tradisi sambil berinovasi. Jadi hormati visi dan misi yang lama gitu, yang masih relevan. Namun cobalah gitu, menggabungkannya dengan pendekatan baru. Misalnya jika visi sekolah adalah membentuk siswa yang kritis dan berwawasan luas, maka tunjukkanlah bagaimana teknologi dapat mendukung pencapaian visi tersebut dengan memanfaatkan teknologi atau inovasi yang ada. Kemudian ini ada pertanyaan keempat, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari sebuah persaingan? Ini maksudnya persaingan secara umum mungkin ya. Kalau untuk persaingan secara umum, tapi ini bisa dalam konteks bisnis, akademis, atau sosial, atau bisa juga ini masuk ke dalam, persaingan pendidikan gitu ya. Dampak positif persaingan itu yang pertama, adanya inovasi dan peningkatan kualitas. Ya memang betul, dengan adanya persaingan, mendorong gitu ya individu atau perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka untuk tetap unggul di pasar. Termasuk dalam dunia pendidikan, ini memang perlu adanya gitu ya, meningkatkan inovasi dan meningkatkan kualitas. Jadi yang seperti tadi saya udah jelaskan, tidak jalan di tempat gitu, tapi harus ada, inovasi untuk ke depannya. Yang kedua, ada efisiensi. Persaingan dapat meningkatkan efisiensi operasional karena pelaku bisnis berusaha untuk mengurangi biaya dan memaksimalkan produktivitas. Kemudian yang ketiga, ada harga yang lebih kompetitif. Maksudnya, eee, persaingan biasanya mengarah pada penurunan harga gitu ya. Memang untuk menarik konsumen itu pasti adanya penurunan harga gitu ya, yang menguntungkan konsumen karena, mereka mendapatkan produk atau layanan berkualitas dengan harga yang lebih rendah, tapi tetap berkualitas layanannya. Yang keempat, pilihan yang lebih banyak. Dengan adanya persaingan, konsumen konsumen dapat, memiliki lebih banyak pilihan produk atau layanan yang memungkinkan mereka memilih sesuai dengan
kebutuhan dan preferensi mereka, termasuk dalam sekolah gitu ya, lembaga pendidikan, orang tua, ya siswa dan orang tua dapat memilih, masuk ke sekolah mana yang memang sesuai dengan kebutuhan anaknya dan kebutuhan orang tuanya. Yang kelima, pengembangan keterampilan. Ya, memang betul ya, karena, dengan adanya persaingan ini dapat mendorong individu untuk terus mengembangkan keterampilan mereka, baik dalam konteks pendidikan maupun profesional demi tetap kompetitif. Kemudian, selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari persaingan itu sendiri. Nah, yang pertama itu dapat menyebabkan stres dan tekanan terhadap individu, karena memang mungkin mempunyai pikiran yang mempunyai pikiran yang bagaimana gitu ya, strategi misalnya pikirannya itu bagaimana strategi yang harus diterapkan agar, perusahaan ini misalnya maju, kan itu juga pasti membutuhkan, pemikiran yang memang cukup sulit juga. Makanya dapat ada beberapa individu mungkin ya, yang menyebabkan mereka itu stres dan merasa tertekan sehingga berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik individu. Yang kedua, adanya ketidaketisan. Maksudnya dalam beberapa kasus memang ada persaingan yang mendorong, tidak etis, misalnya seperti ada praktik bisnis tidak adil untuk mengalahkan pesaing, atau misalnya dalam lembaga pendidikan adanya ini ya, menyontek misalnya gitu. Kemudian yang ketiga, ketidakstabilan kerja. Dalam lingkungan bisnisnya sangat kompetitif, karyawan mungkin menghadapi ketidakpastian pekerjaan yang lebih tinggi dengan resiko PHK atau dikeluarkan yang lebih besar jika perusahaan tidak mampu bersaing gitu. Yang keempat, fokus pada jangka pendek. Perusahaan mungkin lebih fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek untuk memenangkan persaingan, mengorbankan rencana jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Dan yang terakhir ada eksklusivitas dan ketidakadilan. Dalam konteks akademik atau sosial, persaingan bisa menciptakan rasa ketidakadilan, di mana hanya individu tertentu gitu ya yang mampu bersaing mendapatkan keuntungan yang lebih besar sementara yang lain tertinggal. Maka memang menjadi ini ya sebuah pengingat juga bahwasanya persaingan meskipun bisa menjadi mendorong kemajuan, perlu dikelola dengan baik juga agar memiliki agar dampak negatifnya ini dapat diminimalkan gitu ya, dan manfaat positifnya ini dapat dioptimalkan, dapat dikembangkan. Dan ini ada pertanyaan yang kelima, apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam menyesuaikan diri dalam perubahan dan perkembangan setiap zaman agar dapat tetap bersaing dengan produk atau lembaga lain? Ini untuk ada beberapa langkah mungkin ya yang dapat, dikembangkan. Yang pertama peningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Udah, itu mah udah pasti. Misalnya kita sebagai pendidik juga, jangan bosan untuk belajar terus-menerus, bukan hanya pendidik, tapi semua orang yang terlibat dalam bidang, eee, usaha, harus terus belajar terus-menerus, jangan pernah bosan untuk belajar. Apalagi sekarang, eee, belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan pun, kemudian dari siapapun itu. Apalagi sekarang kan, teknologi udah berkembang pesat ya, jadi kita bisa belajar misalnya melalui YouTube atau misalnya dari media lainnya, kemudian mengikuti kursus juga bisa melalui online, pelatihan juga bisa melalui online juga. Kemudian yang paling penting itu mengikuti tren industri, itu memang yang paling penting. Kemudian yang selanjutnya, mengadopsi teknologi. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan teknologi yang terbaru, karena tadi kita kan udah, belajar, kemudian manfaatkanlah hasil dari, eee, manfaatkan atau terapkan hasil dari belajar tersebut ke lapangan gitu. Yang ketiga, harus selalu berinovasi dan berkreativitas. Nah, pasti yang ini berpikir kreatif ini mencari cara-cara baru untuk memecahkan masalah dan menciptakan nilai tambah bagi produk atau layanan termasuk dalam lembaga pendidikan. Guru juga, harus berpikir kreatif bagaimana caranya supaya menciptakan proses pembelajaran yang inovatif, yang menarik bagi siswanya dengan memanfaatkan misalnya kalau media online sekarang itu seperti ada Quizizz, ada Kahoot, ada Wordwall juga itu bisa dimanfaatkan loh, oleh guru dalam, eee,
proses belajar dan mengajarnya gitu. Kemudian jangan lupa juga ada networking dan kolaborasi. Jadi jangan pernah bosan untuk membangun jaringan gitu, jaringan atau eh, kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang profesional. Dan harus memiliki sikap yang adaptabilitas dan fleksibilitas. Maksudnya bersikap fleksibel terhadap perubahan gitu, bersedia mengubah strategi, metode kerja, atau pendekatan bisnis sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Jadi berani untuk mencoba hal yang baru gitu. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, bagaimana para pemimpin perubahan mengetahui apakah inisiatif perubahan mereka diperlukan untuk organisasi mereka saat ini? Ya, kalau misalnya perlu memang perlu ya, karena kalau misalnya untuk mengetahui apakah inisiatif perubahan mereka diperlukan atau tidak dalam organisasi, maka caranya dapat melakukan analisis lingkungan, eksternal dan internal, maksudnya dengan mengevaluasi SWOT. Jadi, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Kemudian dapat juga melakukan umpan balik, feedback dari pemangku kepentingan gitu. Ini bisa dilakukan melalui survei dan wawancara gitu terhadap konsumen dengan mengumpulkan umpan balik dari karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Kalau dalam dunia pendidikan berarti lebih ke misalnya ke guru, siswa, kemudian orang tuanya, masyarakat itu. Selain itu harus juga adanya analisis masalah dan peluang. Identifikasi masalah gitu, mengidentifikasi masalah atau hambatan yang menghambat pertumbuhan atau kinerja organisasi dan setelah itu ada peluang inovasi, mengidentifikasi peluang untuk inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, atau kepuasan pelanggan. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara memastikan bahwa semua orang yang terlibat mendapat informasi lengkap mengenai perubahan ini? Berarti ini berhubungan dengan sistem informasi. Nah, ada beberapa cara gitu yang dapat dilakukan oleh pengusaha atau misalnya dalam lembaga pendidikan, ini berarti kepala sekolah. Yang pertama itu dengan melakukan komunikasi terbuka dan transparan. Jadi, untuk melakukan komunikasi dan terbuka dan transparan ini bisa dilakukan melakukan rapat briefing rutin gitu dengan SDM yang lainnya gitu. Kemudian memanfaatkan berbagai saluran komunikasi. Yang kedua, dokumentasi yang jelas dan mudah diakses. Jadi sebisa mungkin membuat dokumentasi yang mudah diakses gitu ya oleh semua orang. Kemudian yang ketiga, melakukan pelatihan dan workshop. Nah, ini memang penting untuk mengadakan pelatihan atau workshop untuk memastikan semua orang memahami perubahan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam perubahan tersebut. Kemudian selain tadi pelatihan workshop, ada juga memberikan pelatihan secara langsung gitu ya di tempat kerja untuk membantu karyawan menyesuaikan diri dengan perubahan. Jangan lupa juga dengan disajikan atau disediakan panduan-panduan gitu ya terkait dengan perubahan tersebut. Yang kelima, melibatkan para pimpinan dan manajer. Dan jangan lupa pasti harus ada feedback dan umpan balik. Feedback dan umpan balik dari baik itu dari konsumen ataupun dari sumber daya SDM yang lainnya gitu. Kemudian harus ada juga pemantauan dan penilaian. Melakukan penilaian secara berkala untuk memastikan bahwa semua orang memahami perubahan dan mengetahui bagaimana hal itu mempengaruhi pekerjaan mereka. Dan adanya tindak lanjut berdasarkan umpan balik yang diterima untuk memperbaiki komunikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul. Next slide, Bu Desi. Nah, ya untuk pertanyaan nomor 8 sampai nomor 14 akan dijawab oleh Teh Ana. Dipersilahkan. Baik, Teh Akmal, terima kasih untuk pertanyaan 8 karena waktu sudah 8.28 ya. Ya, betul. Gimana ya, Pak? Yang tadi ininya Pak, paparan. Iya ya, Pak, kelamaan. Mm-mm. Atau Bapak boleh nggak kalau misalkan pertanyaannya nanti
bentuknya file nanti saya share di grup atau saya paparkan sedikit aja? Boleh. Jadi ini kan pertanyaan-pertanyaan yang langsung terkait dengan apa ya? Dengan pendidikan ya. Dan Iya. penting, penting. Mending gini aja deh. Kalau boleh, ini juga buat semua kelompok pada akhirnya ya. Jadi pertanyaan yang datang dari teman-teman itu coba dibuat menjadi pertanyaan dengan jawabannya gitu. Sehingga nanti dikumpulkan di PJ itu sudah lengkap dari mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok terakhir gitu. Itu aja dulu deh. Ini kan Oh iya. 1 menit lagi juga selesai. Saya malah nggak kebagian ngomong ini. Iya Bapak, mohon maaf. Nah, Jadi nanti nanti untuk minggu depan bisa diatur sedemikian rupa. Jadi paparan diskusi kelompoknya tidak usah terlalu panjang. Kemudian yang paling penting itu eh, masukan dan juga pertanyaan dari teman-teman itu dibuat lebih simpel. Ya. Jadi artinya jika memang ada pertanyaan yang relatif sama itu disatukan. Tentu dengan menunjukkan bahwa perbedaannya di sini, persamaannya di sini, gitu. Ya. Sementara itu aja dulu deh. baik Bapak, terima Nah, kasih banyak. oke, terima kasih. Rekan-rekan semuanya, mohon maaf, pertanyaan yang belum dijawab nanti akan saya share di grup jawab untuk pertanyaan dan jawabannya. Dan juga untuk poster nanti akan saya share. Terima kasih. Itu merupakan pemaparan dari book chapter 8 dari saya Ana Anisan juga Teh Akmaliyah. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bapak. Mangga Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekitar 5 sampai 10 menit sebelum apa setelah ini sudah selesai sebetulnya 8.30 ya, tapi mohon izin dulu deh. Tolong disampaikan ke dosen setelahnya kalau ada waktu yang rada kepake, mohon maaf. Saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh kelompok 8 terkait dengan materinya yaitu tentang strategi manajemen perubahan. Inilah yang kemudian kita sebut bagian penting dari manajemen strategik. Kalau saya boleh sedikit berpendapat, kemampuan dalam berhadapan dengan perubahan inilah yang sebetulnya menjadi sesuatu yang perlu sangat-sangat diketahui, sangat-sangat disadari oleh semua pihak. Ya, semua pihak. Apakah di lembaga pendidikan terjadi banyak perubahan? Ini kadang tidak disadari ya. Regulasi seketika banyak perubahan, sebetulnya kita sudah dipaksa berubah dengan regulasi. Syukur-syukur orang sadar, tapi ada yang tidak sadar juga bahwa ketika kurikulum berubah, kebijakan pendidikan berubah, kemudian lingkungan juga berubah. Kalau Renal Kasali menyebut orang harus sudah siap dengan istilah menghadapi zaman atau era disrupsi atau disruption. Disruptions itu merusak. Disruption, merusak. Kenapa merusak? Karena dia menghancurkan tatanan yang sudah ada. Dan itu perubahan. Dan itu ada. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kalau di bukunya Renal Kasali itu menulis berhadapan dengan musuh-musuh yang tidak nampak. Itu kan sesuatu yang perlu diantisipasi. Kalau Anda di perguruan tinggi, kemudian belajar tentang akreditasi, salah satu syarat bisa diakreditasi sekarang itu, kalau sebuah prodi itu memiliki jumlah mahasiswa yang stabil, tidak turun. Sekarang pertanyaannya, emang gampang jadi mahasiswa? Yang beasiswa juga susah. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah itu bukan menghadapi perubahan? Ya, perubahan. Anda bisa bayangkan, di perguruan tinggi, satu prodi itu bisa ditutup hanya gara-gara mahasiswanya menurun jumlah mahasiswanya. Nah, termasuk di sekolah juga sama. Ketika apa ya,
ratingnya terus turun, jumlah mahasiswanya menurun, pada akhirnya kan di merger. Gitu. Bahkan kalau misalkan sudah tidak ada peminat, seperti di beberapa tempat kejadiannya, baik itu SMA, SMK, itu sampai gulung tikar, tutup karena sudah tidak terima lagi siswa. Tidak ada yang daftar maksudnya. Nah, inilah kalau kita sebut dengan bagian dari manajemen perubahan itu, bagaimana strategi menghadapi perubahan tersebut. Maka lakukanlah hal-hal yang tadi disebutkan oleh kelompok 8. Saya mencatat di sini yang sudah diberikan highlight-nya, itu antara lain adalah dengan menerapkan banyak strategi. Ada yang disebut dengan strategi membaca lingkungan yang kompetitif. Itu salah satu strategi, ya. Bagaimana mungkin kita tidak bisa membaca? Kita harus bisa menganalisis pentingnya lingkungan. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara menganalisisnya. Alatnya harus bagaimana. Ada menggunakan SWOT, ada menggunakan PES, ya. PES itu singkatan dari Political, Economic, Social, and Technological. Ini analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor makroekonomi itu mempengaruhi organisasi. Kalau perusahaan besar itu selalu melihat itu. Seperti ada sebuah, saya malam tadi itu baca di, kenapa ini bocor? Pak Hari, bocor suaranya tuh. Oke. Seperti saya pernah menonton TikTok, ada sebuah berita di TikTok. Kenapa Madura termasuk wilayah yang sangat terbelakang, bukan sangat terbelakang di daerah Jawa Timur, berbeda dengan Surabaya. Padahal Madura itu bagian dari Jawa Timur. Jawabannya salah satunya adalah karena setelah dianalisis kekentalan agama yang ada di Surabaya, yang ada di Madura itu menurunkan minat investor untuk mau menanamkan modalnya di sana. Bayangkan, persoalan agama itu bisa berpengaruh terhadap investasi. Karena banyaknya orang demo, kekentalan agama yang terlalu kuat, itu di satu wilayah, itu secara tidak langsung berpengaruh dalam konteks ekonomi secara luas. Nah, makanya hal-hal begini kan harus dibaca menjadi sesuatu yang tidak hanya melulu uang gitu. Bahwa ada faktor-faktor lain yang berpengaruh tentang itu. Oke, hal lain yang perlu digarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh kelompok 8 ini adalah selain tadi membaca lingkungan yang kompetitif, kemudian adanya manajemen perubahan. Kalau ditanya manajemen perubahan itu apa sih? Dia adalah sebuah pendekatan yang terstruktur untuk memastikan bahwa perubahan itu ditetapkan atau diterapkan secara menyeluruh dan efektif. Serta bahwa manfaat perubahan tersebut tercapai dengan maksimal. Di-create gitu, di-manage, ya. Tujuan utama dari manajemen perubahan apa sih? Untuk meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Kedua, meningkatkan keterlibatan dari karyawan ataupun juga tendik, ya, guru atau tendik kalau di lembaga pendidikan, dan memastikan bahwa perubahan itu memberikan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Bukan malah sebaliknya, perubahan itu malah membuat organisasi jadi zonk gitu. Karena itu keliru sekali. Maka diperlukan di konteks manajemen perubahan ini adalah manajer dan pemimpin untuk memimpin perubahan. Nah, maka kita memerlukan model-model dan pendekatan bagaimana menghadapi manajemen perubahan. Ada model ADKAR, ada model Kotter's 8-step change model contohnya. Ada juga Lewin's change management model. Minimal 3 model-model itu adalah model yang biasa digunakan untuk bagaimana proses perubahan itu di manage, ya. Kemudian kenapa kita harus bisa mengatasi resistensi terhadap perubahan? Resistensi itu adalah tantangan umum dalam manajemen perubahan.
Jadi bagian dari resistensi ini menguraikan tentang bahwa strategi untuk menghadapi resistensi, gimana caranya? Melibatkan semua orang yang ada di dalam organisasi, itu dalam proses perubahan. Kemudian menyediakan pelatihan, tadi sudah dijelaskan, workshop, dukungan, serta mengkomunikasikan manfaat perubahan secara jelas. Tadi penjelasan kelompok 8 terkait apa yang menjadi penyebab Kodak, Nokia, BlackBerry itu sampai dengan hancur perusahaan-perusahaan besar. Dan itu best practice. Jangan sampai terulang. Dan mereka tidak salah, manajemen tidak salah. Yang salah itu adalah karena memang lingkungannya memang sedang berubah. Ya, bahwa terjadi perubahan yang tidak mereka sadari. Ingat, perubahan yang tidak mereka sadari. Itu disrupsi yang kita sebut tadi. Bagaimana ojek yang awalnya, ini transportasi ya, yang awalnya pangkalan sekarang kemana-mana semua. Taksi itu kayak Bluebird, kalau dia tidak bermigrasi ke online, dia mati. Beberapa kasus di Bandung saja yang namanya taksi-taksi dulu tuh banyak sekali tuh. Kalau saya waktu di Bandung di daerah Bundaran itu, Bundaran Cibiru, itu banyak sekali taksi. Sekarang sudah tidak ada. Taksi-taksinya sudah mati. Kenapa? Kalah oleh transportasi yang memang sudah berkembang. Jadi sekarang itu kita kalau tidak bisa menerima perubahan, paling tidak jangan menolak ketika terjadi perubahan. Ya. Karena perubahan itu bakal terjadi. Tinggal menunggu waktu saja sebetulnya. Nah, yang dipentingkan adalah kesiapan kita merespon perubahan tersebut. Kalau dalam dunia pendidikan, di lembaga-lembaga pendidikan, kita akan menemukan bahwa pemimpin-pemimpin yang tidak siap berhadapan dengan perubahan, maka dia akan melakukan dan menjalankan proses organisasi secara konvensional dan tradisional. Kalau sekarang kan sudah tidak lagi zaman ketika bicara harus ada di tempat itu. Yang penting pekerjaan selesai, pekerjaan bisa digunakan di mana saja. Maka ada disebut dengan istilah work from everywhere. Tidak lagi work from home, tidak lagi bekerja dari rumah, tapi bekerja dari mana saja. Yang penting outputnya jelas, yang penting ada luaran yang bisa dicapai. Sementara mungkin itu saja sebagai pelengkap dari apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan diskusi kita akan terus berjalan. Mungkin Bu Akmalia boleh disiapkan minggu depan kayaknya 2 kelompok ya, kelompok 9 dan 10. Paparannya juga jangan terlalu panjang, dan mungkin nanti pertanyaan dari tiap kelompok jangan sampai 3 deh. Cukup 1, tapi ini aja lebih lengkap. Saya pikir kalau kemarin 3 itu kan karena memang teman-teman pada eh, pasif ketika siapa yang mau bertanya, pada diam aja nggak ada nanya. Contohnya kan, ya mari kita tutup saja kegiatan hari ini, kan nggak lucu gitu. Makanya kenapa kemudian saya minta untuk mereka menyiapkan pertanyaan, paling tidak mereka bersiap dengan pertanyaan, kemudian yang ditanya juga siap dengan jawaban, kan begitu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Silakan untuk keluar Zoom dan kita akhiri dengan bacaan billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Teman-teman. Bapak. Ya, sama-sama.